Halo, ketemu lagi dengan Rojali kali ini. Orang biasa, bukan selebritis, apalagi motivator. Jadi teman-teman, kali ini Rojali mau ngoceh tentang sesuatu yang sebetulnya terjadi. Terasa, tapi malu-malu untuk dibicarakan, malu-malu untuk dibahas, hanya pada kesempatan-kesempatan tertentu, pada momen-momen tertentu, hal ini pun terungkap. Kita tahu bahwa kenaikan harga-harga barang, kenaikan BBM, dan pola ekonomi yang semakin sulit untuk diprediksi, tetapi ada satu yang gampang untuk diprediksi, yaitu adalah harga nggak pernah turun, selalu naik. Sementara upah ya segitu-segitu aja, bahkan ada pemangkasan sana-sini. Rojali tidak berbicara untuk orang yang kaya, Rojali tidak berbicara untuk orang yang berkecukupan. Bodoh amat, mereka ya rezeki-rezekinya lah. Either mereka dapatkan dengan cara yang halal, dengan kerja keras, dengan ilusi suksesnya, dengan dosa, terserah. Rojali berbicara tentang orang yang pas-pasan. Orang yang betul-betul menjalani kehidupan ini dengan pas-pasan. Hal ini namanya dalam pola ekonomi ini kita mengalami inflasi. Rojali nggak berbicara tentang masalah statistik daripada inflasi tersebut, sekian persen, sekian persen, sekian persen. Kenapa nggak cocok? Misal, katakan bulan ini inflasi kita itu 4% katanya. Kalau misalnya harga-harga barang, katakan harga yang tadinya 5.000, kemudian jadi 6.000 sekarang. Ini udah 10%. Rojali makan di warteg, warung pinggir jalan, yang biasanya 13.000, 14.000 bulan lalu, sekarang udah 15.000. Artinya naik 2.000. Ini udah 20%. Berapa persen ya? Pokoknya naik 2.000 perak gitu, 2.000 rupiah. Jadi kalau 13.000, 10%-nya itu 1.300. Kalau kemudian udah jadi naiknya 2.000, berarti udah lebih dari 10%. BBM naiknya berapa persen? Jadi kalau secara perhitungan ekonomi, aduh sampai gatel hidung setiap kali ngomong ekonomi, tingkat inflasi kita memang harus secara real dan mulai terbuka adalah sekitar 4-5%. Maka kesulitan real kita dalam menghadapi kenaikan harga-harga barang bisa nembus sampai 10% bahkan lebih. Dolar terhadap rupiah juga demikian. Rojali nggak melihat karena ya sampai saat ini masih belum berkepentingan gitu. Hanya yang tahu harga-harga naik. Gitu teman-teman. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang pengaruh inflasi bagi orang biasa ya kayak gitu. Teorinya, faktual teori ya, itu 5%, pada kenyataannya kita menghadapi keseharian itu ya naiknya 10% lebih. Dan mungkin juga lebih dari itu. Sementara penghasilan ya segitu-segitu aja. Kalau kita membaca berita, melihat, memang kabar inflasi global ini justru membuat Rojali bingung. Misal, Amerika, Turki, di mana inflasinya sangat tinggi sekali. Kemarin Rojali sempat melihat satu film dokumenter di mana di sebuah kota di Philadelphia itu semakin banyak homeless atau tunawisma. Nah, tunawisma ini bukan hanya orang yang tidak berpendidikan, bahkan mereka yang sarjana, bahkan master, harus kehilangan rumah mereka. Dampak inflasi memang akan menurunkan kesejahteraan masyarakat
terutama yang memiliki penghasilan tetap, yaitu karyawan kayak Rojali misalnya. Kalau gajinya katakan 3 juta dan harga semakin tinggi, itu karena inflasi harga barang di pasar itu naik, sedangkan penghasilan masyarakat itu ya tidak berubah, bahkan mungkin ada yang turun. Jadi katakan tadi gaji 3 juta atau gaji 4 juta. Tadinya untuk belanja sehari-hari 1,5 juta sampai 2 juta cukup atau pas-pasan. Ya ini sekarang dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat karena apa? Karena daya beli masyarakat menjadi kayaknya rendah. Nilai uang 1.000, nilainya sekarang jadi turun karena harga barang sangat naik sekali. Itulah kira-kira teman-teman. Jadi menghadapi hal ini, apa yang harus kita lakukan? Nomor 1 yang jelas nggak ngirit. Mengapa ngirit? Ya itu aja yang kita bisa lakukan gitu. Rojali misalnya berupaya nggak makan di kantor dengan beli di warung, tapi membawa dari rumah. Itu adalah hal-hal salah satu yang bisa Rojali lakukan. Dampak inflasi ini secara umum katanya karena banyaknya permintaan dari masyarakat. Sebetulnya bukan banyaknya ya. Tetapi lebih ke arah naiknya pertambahan penawaran uang, penawaran utang, penawaran kredit. Dan ini juga membuat ini berpengaruh. Naiknya harga barang pasti nggak lepas dari bahan baku, di mana akan ada peningkatan biaya produksi. Ini juga menjadi terasa sekali. Dengan adanya perang, dengan adanya pandemi, harga-harga menjadi sangat naik sekali. Bahan baku naik, maka dalam produksi dan harga jualnya otomatis akan melambung sangat tinggi. Inilah kira-kira beberapa penyebab dari inflasi tersebut. Tetapi teman-teman, memang kita menghadapi berbagai pandemi. Pertama adalah pandemi COVID atau penyakit itu sendiri yang mengakibatkan pandemi ekonomi yang namanya inflasi ini. Dan tentu saja semoga walaupun pasti terjadi mengalami pandemi kesehatan mental, di mana semakin banyak orang terserang gangguan-gangguan kesehatan mentalnya karena problematika satu penyakit, 2 ekonomi, dan tentunya mengakibatkan baik kebingungan dan juga pemenuhan daripada kebutuhan itu sendiri. Teman-teman, itu berita nggak enaknya. Tetapi itu adalah berita materi. Akan menjadi sangat kronis apabila kita melupakan bahwa semesta ini tidak hanya materi. Ada sisi lain di mana kalau kita percaya bahwa memang rezeki itu dari Tuhan, maka Tuhan itu juga tidak akan setega itu membiarkan orang-orang yang berperilaku baik sesuai dengan ajaran-ajaran yang diajarkan tentunya, maka kita masih punya tempat untuk melarikan diri. Bukan melarikan diri dalam arti apa, tetapi memohon perlindungan, mengembalikan bahwa kehidupan ini memang akan menjadi berat kalau akan dibatasi dengan hal-hal yang bersifat materi. Ada cinta dari pasangan, cinta orang tua, dan yang tidak terelakkan lagi adalah cinta kasih dari pencipta kita. Ayo, tidak salah untuk mengucapkan permohonan. Kita paham Tuhan maha baik, maha penyayang, maha pemberi. Gak minta sudah dikasih. Tetapi untuk meringankan beban kita juga bisa berkeluh kesah. Kita memohon
Dan kalau kita memohon untuk tujuan yang baik dan normatif menurut ajaran kita, hal itu akan dikabulkan. Dan apabila belum dikabulkan saat ini, dan ketika dunia materi sedemikian berat, kita masih memiliki tempat ketika kita kembali kepada Yang Maha Kuasa, berkumpul dengan Pencipta, dan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan baru nanti. PR-nya adalah bagaimana kita menjalankan kehidupan kita, walaupun terseok-seok dengan dosa dan kesalahan, tapi ada kerinduan untuk hidup berbahagia, kekal. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon komen di bawah ini, mohon like dan subscribe-nya tentunya. Jangan putus asa, seberat apapun dunia materi, Tuhan memberikan tempat, kuasa, kewenangan yang tidak terbatas buat kita. Itulah supaya kita tetap menyadari bahwa kalau kita cuek terhadap apa yang diajarkan, apa yang telah diajarkan, ternyata tidak akan membawa hal baik bagi kita. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi. Salam Rojali.